Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Suherman saja. Pada video kali ini saya akan meng-share sedikit pengalaman saya tentang monetisasi. Nah, jika Anda pernah mengalami ditolak monetisasi oleh pihak Google AdSense dan YouTube, jangan risau, jangan putus asa, dan jangan sampai dihapus channelnya. Bagaimana caranya supaya channel yang sudah pernah ditolak bisa dimonetisasi? Untuk itu, saksikan dan simak video berikut ini. Teman-teman, jika channel teman-teman ditolak oleh pihak YouTube untuk dimonetisasi, ini dalam artian channel teman-teman ini tidak memenuhi, ya, sebagian besar ini tidak memenuhi kebijakan dan pedoman dalam YouTube. Nah, apakah channel yang sudah ditolak bisa mengajukan pengajuan untuk monetisasi kembali? Tentu bisa, teman-teman. Tapi setelah teman-teman melakukan perubahan terhadap channel teman-teman itu. Nah, biasanya pihak YouTube itu akan memberikan konfirmasi beberapa kebijakan YouTube yang tidak sesuai dengan channel atau konten teman-teman itu. Sehingga teman-teman harus memeriksa email penolakan dari YouTube tersebut. Nah, berapa lama sih channel teman-teman bisa melakukan pengajuan untuk monetisasi kembali? Nah, itu setelah 30 hari teman-teman menerima email penolakan dari YouTube. Nah, setelah 30 hari tersebut, teman-teman baru bisa mengajukan monetisasi kembali untuk ditinjau channelnya. Nah, teman-teman, saya berbicara di sini bukan berarti dalam omong kosong ya, tapi karena saya sendiri, pengalaman saya sendiri, sebelum saya bisa dimonetisasi channelnya, saya pernah ditolak oleh YouTube ya. Nah, setelah pengajuan yang kedua, setelah saya melakukan beberapa perubahan, kemudian saya ajukan dan alhamdulillah bisa dimonetisasi. Untuk para YouTuber pemula, channel ditolak untuk pengajuan pertama, channel ditolak oleh YouTube untuk dimonetisasi itu sudah hal biasa, teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai putus asa kalau teman-teman ditolak oleh YouTube untuk dimonetisasi untuk pengajuan yang pertama. Nah, selanjutnya teman-teman ada dua hal yang jangan sampai dilakukan. Pertama, putus asa, kemudian videonya dihapus semua. Kemudian yang kedua, apalagi sampai channelnya ditutup atau gulung tikar atau dihapus. Nah, itu otomatis teman-teman kembali ke nol. Nah, kemudian bagaimana sih apa yang harus dilakukan teman-teman jika channelnya ditolak oleh pihak YouTube? Nah, yang pertama, baca email penolakan dari YouTube tersebut, karena dari email tersebut YouTube akan memberitahu pelanggaran yang telah teman-teman lakukan dalam channel teman-teman, terutama itu dalam konten-kontennya ya, bisa dalam berupa videonya ya, mungkin ada beberapa yang melanggar hak cipta itu terutama. Kemudian yang kedua, dari ini yang lagi rame yaitu tentang upload ulang. Nah, padahal konten teman-teman itu bukan upload ulang. Nah, karena pihak YouTube menilai bisa saja dari thumbnailnya. Makanya hati-hati teman-teman, thumbnail itu antara satu video dengan video yang lain jangan sampai sama. Apalagi misalkan kontennya itu berseri, misalkan ada seri ke-1, seri kedua, episode ke-1. Nah, jangan sampai walaupun isinya beda tapi thumbnailnya sama. Nah, itu dianggap oleh pihak YouTube adalah upload ulang. Oleh sebab itu, hati-hati dalam thumbnail, jangan sampai sama antara video yang satu dengan video yang lainnya.
Nah, ada 3 langkah yang harus teman-teman lakukan jika teman-teman ditolak monetisasi oleh pihak YouTube. Itu yang pertama, kalian teman-teman harus simak dengan teliti isi dari email penolakan dari pihak YouTube tersebut, karena dalam email tersebut YouTube akan memberitahu kebijakan atau pelanggaran-pelanggaran yang telah teman-teman lakukan atau yang tidak sesuai dengan pedoman YouTube. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman melakukan perubahan atas konten-konten yang ada di channel teman-teman itu, misal berupa videonya, thumbnailnya, deskripsinya. Itu teman-teman harus perbaiki. Barangkali di sana ada video berhak cipta, ada upload ulang, ya terutama ini yang lagi rame yaitu upload ulang, yaitu jangan sampai pihak YouTube menilai channel teman-teman itu upload ulang. Ya, padahal misalkan banyak kejadian, banyak channel yang ditolak dengan alasan upload ulang. Nah, itu biasanya teman-teman kontennya itu berseri dari episode ke-1, kemudian episode kedua, sehingga thumbnailnya kadang ada yang tidak sengaja sampai persis sama, cuma bedanya ada episode 1, episode 2, seri 1, seri 2. Nah, itu pihak YouTube menilainya itu sebagai upload ulang, sehingga hati-hati dalam thumbnail. Kemudian dalam deskripsi juga jangan sampai copy paste semua sama. Jadi tentu video yang lain, video yang satu dengan video yang lain itu deskripsinya beda-beda. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu teman-teman melakukan pengeditan atau menghapus video yang diklaim oleh pihak YouTube itu melanggar kebijakan atau pedoman YouTube. Tapi teman-teman ingat, jangan sampai sembarang menghapus. Jangan sampai sembarang menghapus video, karena akibatnya misalkan ada video yang berhak cipta, kemudian teman-teman hapus video tersebut. Nah, otomatis itu ada akibatnya, terutama dalam jam tayang. Misalkan video tersebut jam tayangnya sudah banyak, ya sudah sampai ribuan, kemudian teman-teman langsung hapus, otomatis jam tayangnya akan hilang, sehingga akan mengurangi jam tayang. Sehingga jangan sampai dihapus dulu, tapi diedit terlebih dahulu. Mana biasanya dalam video tersebut, misal kalau ada konten yang berhak cipta, itu tandanya dolarnya itu merah. Nah, sehingga di sana ada keterangan bahwa bagian mana atau detik mana atau menit mana video tersebut ada yang berhak ciptanya atau diklaim orang. Nah, sehingga teman-teman lakukan pengeditan video seperti video berikut ini. Nah, untuk melakukan pengeditan video yang kena hak cipta, teman-teman klik saja ini detail video. Nah, ini gambar seperti tadi. Nah, kemudian setelah tampilannya seperti ini, teman-teman arahkan ke editor. Nah, ini ditarik saja. Nah, di sini ada editor, ya. Diklik saja editornya. Di sini di editor ini kita bisa menambahkan layar akhir, bisa memotong bagian-bagian video, ya. Nah, pertama ini yang akan kita bahas adalah memotong bagian video yang kena hak cipta. Klik saja mulai. Setelah tampilan seperti ini, klik saja mulai. Nah, di sini tampilannya nanti akan seperti ini, ya. Nah, bisa saja untuk mengedit bunyi, misal yang kena bunyi suara yang kena hak cipta, atau yang kena hak cipta berupa videonya bisa dipotong video yang kena hak ciptanya. Caranya begini. Kemudian klik saja trim. Nah, untuk memotong video bagian yang kena hak cipta, klik saja trim. Nah, kemudian kita bisa memotong bagian depan atau bagian belakang video, tergantung detik mana yang dianggap melanggar hak cipta yang diklaimnya. Nah, misalkan dari belakang bisa kita tarik saja, ya. Nah, seperti ini ditarik, ada garis, semacam garis batas. Nah, setelah seperti ini dipotong, dibuang, klik simpan. Nah, nanti otomatis videonya akan terpotong juga. Nah, kemudian kalau ada
klaim dari pihak YouTube bahwa video teman-teman itu upload ulang, padahal teman-teman tidak merasa ini upload ulang karena ini misalkan berseri. Nah, teman-teman segera ganti thumbnailnya. Bedakan antara video yang satu dengan video yang lain, jangan sampai ada thumbnail yang sama ya. Nah, pihak YouTube akan menilai biasanya dari video yang paling terbaru, kemudian video yang paling sering ditonton. Nah, itu menjadi fokus perhatian dari pihak YouTube. Nah, demikianlah teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan putus asa. Jika kalian ditolak monetisasinya oleh YouTube, teruslah berkarya, kemudian perbaiki videonya atau kontennya, dan teruslah semangat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.